Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Sabtu 8 Juni 2024, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya Pendeta Murtini Hehanusa dari Gereja Kristen Jawa Jatimulyo. Adapun tema renungan hari ini adalah selamat. Tema ini didasarkan pada bacaan Injil Lukas pasal 8 sampai 15. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Bersama kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha baik, terima kasih kami boleh bangun di pagi ini tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih untuk hari baru, kesempatan baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Itu artinya Engkau masih menghendaki kami untuk melakukan tugas kami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami untuk peka terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Agar biarlah dengan demikian ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Ya Tuhan, di pagi yang indah ini, kami ingin mengawali hari kami dengan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu berkenan menolong kami, tidak hanya mendengarkan, tetapi juga merenungkan dan memahami kehendak-Mu, firman-Mu. Semua ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita baca dan perhatikan Injil Lukas pasal 8. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan 15. Dengan judul perumpamaan tentang seorang penabur. Ketika orang banyak dalam jumlah besar berkumpul dan orang-orang dari kota ke kota datang kepada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia-rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengarnya. Kemudian datanglah si iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hatinya, atau dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu, namun dalam perjalanan hidupnya mereka terimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang di tanah yang baik artinya, orang-orang mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikian saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sahabat Petra yang terkasih, kalau tema kita pada pagi hari ini adalah selamat. Apa artinya selamat? Selamat itu artinya baik-baik saja, bebas dari bahaya, dan ada banyak hal yang terkait dengan kata selamat. Dan kata selamat biasanya digunakan untuk
mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat atas wisudanya, selamat atas kelahiran cucu atau anak, selamat atas pekerjaan yang diterima, dan sebagainya. Ada banyak kata yang dipakai untuk menunjukkan makna dari kata selamat itu. Artinya selamat itu sebagai sebuah salam untuk mengucapkan ikut bergembira, ikut bersuka cita, ikut senang atas apa yang dialami oleh orang lain. Tapi di sisi lain, selamat juga mempunyai arti keadaan di mana bebas dari bahaya, bebas dari kecelakaan, bebas dari ancaman, bebas dari dosa, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa hubungannya tema ini dengan bacaan kita dari Injil Lukas pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat 15 tadi? Mungkin kalau secara langsung tidak ada kata satupun yang ada terkait dengan kata selamat. Tetapi paling tidak saudara-saudara kita bisa melihat bahwa ucapan selamat itu atau selamat itu akan dialami oleh orang-orang yang menerima firman Tuhan, mendengarkan firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi selamat ini mengandung dua arti kalau dikaitkan dengan ayat 15. Arti yang pertama adalah bagi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, maka ending akhir dari semuanya itu adalah keselamatan. Keselamatan, hidup kekal, hidup bersama dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Tidak hanya saat ini ketika hidup, tetapi juga nanti pada saat Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Itu arti selamat yang pertama terkait dengan ayat yang ke-15. Arti kata yang kedua adalah bahwa selamat di sini mengandung arti, wah luar biasa, ikut senang. Kalau Anda menjadi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, menjadi menarik saudara-saudara ketika ucapan selamat itu disampaikan kepada orang-orang yang telah berjuang untuk mendapatkan sesuatu, dan karena perjuangan itu mereka berhasil. Misalnya, selamat ya atas perusahaannya yang berkembang dengan baik, selamat ya atas usahanya yang sudah ditempuh dengan susah payah dan sekarang berhasil. Jadi selamat ini mengandung makna di mana orang senang, orang bangga, orang memberikan apresiasi atas tidak hanya hasil akhir, tapi juga atas proses yang dialami. Dan itu kalau kita lihat dalam ayat yang ke-15, ucapan selamat itu dan bahkan keadaan selamat itu akan dialami oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, ternyata saudara-saudara, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan itu ternyata nggak mudah. Karena perumpamaan-perumpamaan sebelumnya itu menunjukkan bahwa ada beberapa tipe orang terkait dengan mendengarkan firman Tuhan. Tidak semua orang itu bisa mampu mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Digambarkan dalam bacaan kita tadi, orang-orang ada yang diibaratkan seperti firman Tuhan itu ditabur di pinggir jalan, dan orang-orang yang mendengarnya itu adalah orang-orang yang ada di pinggir jalan, yang mendengar begitu saja, tetapi lalu firman itu dicuri oleh iblis gitu ya. Diambil oleh iblis sehingga tidak masuk dalam hatinya yang baik, apalagi berbuah gitu ya. Lalu ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Jadi setelah orang itu mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dengan gembira, tapi mereka tidak berakar karena di batu-batu. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi tidak berakar, maka tidak bisa berbuah. Lalu yang ketiga adalah benih yang jatuh atau firman Tuhan yang jatuh dalam semak duri.
Itu adalah perumpamaan untuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, namun dalam perjalanan hidupnya karena terimpit rasa khawatir, terimpit kekayaan, nafsu untuk memburu kekayaan, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak bisa menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, jadi ternyata yang namanya orang bisa mendengarkan firman Tuhan, memasukkan dalam hatinya yang terdalam, yang baik, kemudian dengan tekun berusaha untuk menghasilkan buah dari mendengarkan firman Tuhan itu adalah sebuah perjuangan, sebuah proses yang harus diapresiasi, yang harus dihargai, yang harus kita mau memujinya. Apalagi saudara-saudara, orang-orang yang punya latar belakang kehidupan yang bisa kita maklumi, misalnya orang-orang yang hidup dalam keluarga yang tidak mudah mengampuni, orang-orang yang hidup dalam keluarga yang orang tuanya sering bertengkar, orang-orang yang hidup tidak dipedulikan oleh orang tuanya atau anggota keluarganya atau orang-orang di rumahnya, maka orang-orang seperti ini ketika ia membutuhkan waktu untuk berproses, mendengarkan firman Tuhan, berusaha mendengarkan firman Tuhan, memasukkan dalam hatinya, dan bertekun untuk menghasilkan buah. Dan pada akhirnya kita melihat ada buah yang walaupun sederhana, sekecil apapun yang dilakukan, kita patut mengapresiasinya, kita patut menghargainya, kita patut memujinya dengan mengatakan selamat. Supaya apa? Supaya kemudian dia berusaha untuk terus melakukan itu. Terus mendengarkan firman Tuhan, terus memasukkan dalam hati, dan terus dengan tekun berlatih menghasilkan buah. Jadi mungkin di tahap-tahap awal ketika orang bertobat, ketika orang mau mendengarkan firman Tuhan, mungkin buah yang dihasilkan kecil. Tetapi ketika buah yang dihasilkan meskipun kecil tapi diapresiasi, dihargai, dipuji, dibombong oleh orang-orang di sekitarnya, maka orang itu akan bersemangat untuk terus mendengarkan firman Tuhan, bertekun di dalamnya untuk menghasilkan buah. Sehingga pada akhirnya orang tersebut semakin lama semakin berbuah dan berbuah dan berbuah. Nah, saudara-saudara, dalam realitasnya nggak semudah itu. Seringkali orang melihat background orang tersebut. Nggak mungkinlah dia bertobat, nggak mungkinlah dia bisa berbuat baik, nggak mungkinlah ini dan itu, gitu ya. Kita meragukan orang itu. Tapi saat ini kita diajak, saudara-saudara, untuk yang pertama memberi kesempatan orang untuk berubah. Dan itu butuh proses dan ketekunan. Dan untuk bisa berubah, orang membutuhkan support, dukungan dari orang-orang sekitarnya. Bukan dengan cara menyalah-nyalahkan, bukan dengan cara menjelekkan, bukan dengan cara mencari-cari kesalahan, tapi memujinya, mengucapkan selamat, dan terus mendoakan orang-orang yang seperti ini. Nah, saudara-saudara, ketekunan itu memang bukan hal yang mudah. Ketekunan itu membutuhkan satu niat. Saya berniat untuk tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun untuk memasukkan dalam hati, tekun untuk menghasilkan buah. Dan saudara-saudara, tekun itu membutuhkan niat. Tapi tidak hanya niat, tapi kesungguhan untuk memulai. Nah, ini niat itu mungkin bisa, tapi untuk memulai melangkah, kadang-kadang tidak bisa. Karena apa? Godaannya banyak. Seperti yang tadi dalam perumpamaan tadi, orang bisa jadi terhimpit dengan persoalan-persoalan pencobaan, terhimpit dengan kekhawatiran, terhimpit dengan nafsu untuk mengejar harta kekayaan. Sehingga niat tidak cukup. Dibutuhkan kesungguhan untuk melangkah, kesungguhan untuk memulai, mau tekun mendengarkan firman Tuhan, tekun memasukkan, meresapkan dalam hati, dan tekun menghasilkan buah. Jadi harus dimulai dari langkah kecil, langkah pertama. Saudara-saudara, semua orang yang mampu melakukan hal besar
orang-orang yang sukses di dunia ini, mereka tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba sukses. Mereka berproses dan itu membutuhkan ketekunan. Mereka mulai dari langkah pertama, langkah kedua, dan seterusnya. Kadang-kadang orang hanya melihat hasil akhirnya dan tidak melihat proses yang ada. Oleh karena itu, kata selamat itu wajib kita berikan kepada setiap orang yang telah berusaha, sekecil apapun usaha itu. Dan selamat tidak hanya berupa ungkapan rasa senang, ungkapan rasa ikut bersyukur, ungkapan kebanggaan, tapi juga selamat dalam arti keadaan. Nah, kita bisa melihat saudara-saudara, kalau orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan kemudian mengeluarkan buah dengan tekun, dan semuanya itu pasti akan mendatangkan keselamatan. Misalnya saudara-saudara, orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, kemudian dia tidak mau korupsi, tidak mau mencuri, tidak mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka dia akan selamat. Meskipun orang lain mungkin akan memfitnah dia, mungkin orang lain akan mengucilkan dia, mungkin orang lain akan membuat dia mungkin dijauhi. Tapi saudara-saudara, yang namanya melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah, itu tidak akan sia-sia. Tuhan yang memerintahkan kepada kita, ya yang akan menolong kita untuk merasakan keselamatan itu. Ketika kita difitnah, ketika kita diomongin yang tidak baik, ketika kita dirasani, ketika kita dijelek-jelekan, biarin aja. Mungkin orang mengatakan, masa bisa baik? Gak apa-apa. Masa dia bisa berubah? Gak apa-apa kalau orang mengatakan begitu. Tapi teruslah untuk mendengarkan firman Tuhan. Teruslah untuk bertekun, memasukkan, meresapkan, merasa-rasakan dalam hati. Dan terus tekun untuk menghasilkan buahnya. Nah, dengan begitu saudara-saudara, maka kita akan dalam kondisi selamat. Selamat tidak hanya sekarang ini ketika di dunia, tetapi juga selamat nanti ketika kita berada dalam masa akhir hidup kita, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan berada dalam keselamatan, apalagi kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Keselamatan itu harus kita pegang erat. Keselamatan itu harus kita pelihara. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mendengarkan firman Tuhan. Dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesungguhan. Memasukkan, menyimpannya dalam hati. Jadi bukan hanya memasukkan tetapi bisa keluar lagi. Tapi menyimpannya, memasukkan dan menyimpannya. Merasa-rasakannya. Mencoba memahaminya dan dengan tekun menghasilkan buah. Nah, saudara-saudara, memelihara keselamatan itu penting karena keselamatan itu sudah dianugerahkan kepada kita. Dan oleh karena itu, mari bersama-sama kita memeliharanya dengan mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kita yang baik, dan dengan tekun menghasilkan buah. Saudara, ada banyak godaan di dunia ini. Jadi mari kita menang dalam melawan semua godaan itu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan kiranya memberkati. Agar biarlah tutur kata kami, sikap perbuatan kami boleh memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat bagi diri kami dan orang-orang sekeliling kami. Dan kiranya Tuhan memakai hidup kami menjadi alat-Mu, agar kehendak-Mu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk Radio Petra. Tuhan kiranya berkenan memberkati semua yang melayani di Radio Petra. Biar Tuhan yang memberi kecukupan, Tuhan yang memberi segala sesuatu yang dibutuhkan.
secara khusus terkait dengan pelayanan Radio Petra. Tuhan berkati agar semua yang disajikan di Radio Petra boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati para pendengar Radio Petra yang setia untuk mendengarkan, atau mereka yang kadang-kadang mendengarkan. Biarlah berkat Tuhan boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami, gereja, juga bangsa dan negara kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Semua ini kami mohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, Sabtu 8 Juni 2024. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Murtini Hehanusa dari GKJ Jatimulyo Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang tidak atau kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.